Apakah selama ini kita sudah yakin bahwa mukena yang kita pakai untuk sholat benar-benar sesuai dengan tuntunan agama? Sebab dalam Islam, sholat bukan hanya ritual biasa. Ia adalah ibadah agung, tempat seorang hamba berdiri di hadapan Allah dengan penuh ketundukan. Karena itu, apapun yang melekat di tubuh saat sholat, termasuk mukena, haruslah suci, menutup aurat, dan tidak mengganggu kekhusyuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Hadis Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kesucian pakaian adalah syarat sah sholat. Namun di zaman sekarang, banyak muslimah yang kurang memperhatikan kondisi mukena. Ada yang memilih karena model, motif, bahkan tren, tanpa memikirkan apakah layak dipakai untuk sholat atau tidak. Dalam video ini, kita akan membahas 6 jenis mukena yang dilarang atau setidaknya sangat tidak dianjurkan dipakai untuk sholat, karena dapat membatalkan sholat atau mengurangi kesempurnaan ibadah kita. 1. Mukena yang najis atau terkena kotoran. Mukena yang terkena najis, seperti darah, air kencing anak, cipratan najis, atau kotoran hewan, tidak boleh dipakai sholat sampai disucikan. Dalam fikih dijelaskan bahwa di antara syarat sah sholat adalah suci badan, suci tempat sholat, suci pakaian. Hal ini didasarkan pada firman Allah, dan pakaianmu, maka sucikanlah. Quran Surat Al-Muddathir ayat 4. Jika mukena sudah diketahui najis namun tetap dipakai untuk sholat, maka sholatnya tidak sah dan wajib diulangi. Masalah yang sering terjadi, mukena dipakai di dapur, mukena dipakai tidur, mukena dipakai saat menggendong anak yang belum bisa menjaga najis. Karena itu, pastikan mukena yang dipakai khusus untuk ibadah dan disimpan di tempat yang terjaga kebersihannya. 2. Mukena yang terlalu tipis dan transparan. Sebagian mukena sekarang dibuat dari bahan super tipis, ringan dan transparan demi kenyamanan. Namun, jika sampai warna kulit terlihat atau bentuk tubuh tampak jelas, maka aurat belum tertutup dengan sempurna. Menutup aurat secara benar adalah kewajiban dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan memakai jilbab, penutup aurat. Hadis Abu Daud. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud menutup aurat adalah tertutup rapat dan tidak menampakkan warna kulit. Kesalahan yang sering terjadi. Mukena tipis tapi hanya satu lapis. Bagian dada tampak samar. Mukena menempel ketat sehingga lekuk tubuh terlihat. Solusinya, gunakan dalaman atau kain tambahan, sehingga aurat benar-benar tertutup sempurna. 3. Mukena yang terlalu ketat dan membentuk tubuh. Tujuan mukena adalah menutup aurat, bukan menonjolkan bentuk tubuh. Jika mukena ketat hingga menampakkan bentuk dada, paha, atau pinggul, maka aurat belum tertutup secara syar'i. Dalam fikih dijelaskan, aurat tidak hanya wajib tertutup, tetapi juga tidak boleh tampak bentuknya secara jelas. Mukena seperti ini bukan hanya mengurangi kesempurnaan sholat, tapi juga mengganggu kekhusyuan. Berisiko menimbulkan fitnah bila terlihat orang lain, bertentangan dengan adab berpakaian muslimah. Karena itu, pilihlah mukena yang longgar, jatuh, dan tidak membentuk lekuk tubuh. 4. Mukena bergambar makhluk bernyawa atau motif yang mengganggu. Sebagian mukena memiliki motif, wajah kartun, makhluk bernyawa, gambar manusia atau hewan, ornamen mencolok. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di pakaian yang bergambar dan dapat mengganggu konsentrasi. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat memakai kain bergambar, lalu beliau melepasnya dan bersabda, "Gambar-gambarnya menggangguku dalam sholat." Hadis Bukhari. Artinya, gambar yang mengalihkan pandangan mengurangi kekhusyuan. Bukan berarti mukena harus polos total, tetapi jangan memilih motif yang mencolok, jangan memilih gambar bernyawa, jangan memilih desain yang memancing perhatian, karena sholat adalah tempat hati fokus menghadap Allah. 5. Mukena berbau menyengat atau tidak layak dipakai. Mukena yang berbau, keringat, asap dapur, bau badan, bau lembab karena jarang dicuci, tidak layak dipakai sholat, apalagi di masjid atau musola. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan mendekati masjid, karena baunya mengganggu manusia. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa mengganggu orang lain saat ibadah adalah perbuatan tercela. Mukena yang kotor dan berbau mengganggu jamaah lain, mengurangi adab saat menghadap Allah, menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap sholat. Rawatlah mukena dengan baik, simpan di tempat bersih dan rutin dicuci. 6. Mukena pinjaman yang tidak diketahui kesuciannya. Di musola atau masjid sering tersedia mukena umum. Namun tidak semua. Dijaga kebersihannya,
terhindar dari najis, layak dipakai sholat. Sebagian sudah basah lembab, dipakai banyak orang, tidak diketahui status sucinya. Dalam kaidah fikih, yakin tidak hilang karena keraguan. Jika kita ragu apakah mukena itu suci atau tidak, maka sebaiknya hindari memakainya. Lebih baik membawa mukena sendiri, menyediakan mukena khusus di tas, menjaga standar kesucian dalam ibadah. Karena sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap di akhirat. Mukena bukan sekadar kain penutup tubuh saat sholat. Ia adalah bagian dari kesucian, kehormatan, dan adab seorang muslimah ketika berdiri di hadapan Robnya. Jaga kebersihan mukena, jaga kesopanan pakaian, jaga kekhusyuhan sholat. Semoga Allah menerima setiap sholat yang kita kerjakan.